Yakin, saya percaya kepada pihak kepolisian akan segera menangkap orang tersebut. Karena ini kalau tertangkapnya ke orang Sunda, ya akan lain ceritanya. Viking anjing. Viking anjing Viking. Kata-kata ini, Bob. Bonek Viking sama aja, tapi yang anjing hanya Viking. Ya kan? Itu deh. Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. Kamu yang berakun Respop menghina suku Sunda, bahwa suku Sunda semua anjing. Ya, ingat, sampai kemanapun ku kejar kamu. Influencer yang menghina suku Sunda mengatakan semua orang Sunda anjing, suku Sunda anjing, Viking anjing, sedang diincar oleh seluruh warga Jawa Barat, teman-teman ya, terutama suku-suku Sunda, orang-orang Sunda, teman-teman ya. Saya memang bukan orang Sunda, tapi saya merasa sakit hati ketika ada orang yang menghina atau rasis terhadap satu suku, teman-teman ya. Lagi pula saya tuh ada darah Sunda memang ya, ibu saya memang orang Bogor, jadi ya ketika ada orang yang menghina suku Sunda, walaupun saya tidak lahir sebagai orang Sunda, saya merasa sakit hati, teman-teman ya. Wakil Gubernur Jawa Barat juga tegas, sangat merasa sakit hati lah, ingin segera menangkap, menekankan kepada kepolisian agar segera menangkap si Respop ini, teman-teman ya. Dan Respop ini sekarang sedang dicari oleh banyak orang, oleh banyak jawara, oleh banyak ya pembesar orang Sunda ya, teman-teman ya. Siapa sih yang tidak sakit ketika sukunya, ketika tanah airnya dihina, teman-teman ya, apatah lagi sampai membawa-bawa Viking. Aduh, Respop ya, kita lihat dulu lah bagaimana netizen menanggapi itu semua. Dan Kang Deddy Mulyadi sering membahas tentang bagaimana peradaban yang ada di Sunda tuh ya. Dan walaupun Kang Deddy Mulyadi belum menanggapi daripada Respop ini, saya yakin Kang Deddy juga marah ya. Kita lihat dulu lah bagaimana tanggapan dari netizen, wakil gubernur, dan banyak warga Jawa Barat yang sangat marah terhadap Respop ini. Tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dulu, karena subscribe itu gratis, teman-teman. Silakan. Saya merasa sangat terhina, saya sangat marah. Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut, karena ini sudah sara. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Kita tidak boleh dendam kepada sukunya dia, karena tidak semua. Kan orang Sunda TKB bener, TKB brengsek. Ya, sukunya dia juga mungkin, saya nggak tahu sukunya dia yang menghina itu suku apa. Jangan dendam kepada yang lainnya. Fokus saja pada orang tersebut, karena itu perilaku orang tersebut. Kita ingin tahu ketika ditangkap seperti apa yang akan dilakukan. Dan saya berharap dari pihak kepolisian segera menangkap, memproses hukum, dan beri efek jera sehingga tidak ada lagi orang lain yang menghina suku apapun, baik itu Sunda, Jawa, Batak, dan lain. Semua kita harus saling menghormati. Ya, kita berada di NKRI, kita saling menghormati. Karena bukan hanya tetangga kita, mungkin saudara kita juga ada yang suku lain, adik kita nikah dengan yang lain, dengan suku lain, atau saudara kita. Jadi harus kita betul-betul saling menghargai. Dan saya yakin, saya percaya kepada pihak kepolisian akan segera menangkap orang tersebut. Karena ini kalau tertangkapnya ke orang Sunda, ya akan lain ceritanya. Dan ini nanti bisa melebar, bisa perang antar suku. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kamu yang berakun Respop menghina suku Sunda, bahwa suku Sunda semua anjing. Ya, ingat, sampai kemanapun ku kejar kamu. Ya, sampai kemanapun kau kejar. Tidak ada kata maaf bagi kamu. Ya, karena kamu sudah mengatakan suku Sunda semua anjing. Berarti orang tuaku, nenekku, buyutku, kau katakan, samakan dengan binatang, anjing. Ingat, maaf tidak cukup bagi saya, orang Sunda. Kemanapun kamu lari, ku kejar. Ya, pertanggungjawabkan dengan hukum. Ya, hanya itu yang kamu bisa selamatkan. Kami orang Sunda mengejar kamu sampai dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Makanya saya berulang-ulang, kenapa saya mulai dari isu Sunda? Kenapa?
Karena orang Jawa Barat itu Sunda. Tadi diceritakan pada saat Nabi Muhammad lahir, kita sudah ada Salaka Negara, sudah ada Taruman Negara, sudah ada Galuh. Artinya apa? Pada saat orang lain jahiliyah, kita ini sudah berperadaban. Dari sisi sebagai bangsa, saya sangat bangga sekali pada saat Nabi Muhammad diutus untuk mencerahkan pikirannya. Orang Jazirah Arab, orang Sunda sudah punya kerajaan, orang Sunda sudah punya peradaban, orang Sunda sudah punya sistem, dan hidupnya tidak pernah berperang dan berbunuh-bunuhan. Sehingga kujang, jangan salah, kujang bukan alat perang, kujang adalah alat sistem pertanian. Bangsa Sunda tidak pernah berperang. Hidupnya menjunjung tinggi apa? Dedehan, welasan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poeken, saudara. Sehingga menjadi bangsa defensif. Kenapa menjadi bangsa defensif? Tanahnya sudah subur. Nggak usah, biasanya bangsa yang suka perang itu adalah bangsa yang di tanahnya kering. Dia mencari sumber energi, dia mencari sumber pertanian. Kita mengesagala ayak, makanya gaya hidupnya si Kabayan. Kenapa gaya hidup si Kabayan? Bari ngagerek ceri nuna bubuk menang lauk. Sederhana. Kenapa jadi begini hari ini? Karena hari ini di Jawa Baratnya sudah ada keragaman orang. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, semuanya hidup bersatu di sini. Maka sekarang kita berkompetisi, nggak bisa ngandelin lagi ngagerek celi. Lamun ngagerek celi mana? Celi terus kayak manajer benangku batur alam. Makanya dirubah lagi oleh saya, harus kecekatan, tepat waktu, efektif. Dan saya contohkan di acara-acara provinsi, MC cuman pertama, kesininya nggak usah. Kenapa? Menghambat waktu dan cermin orang bodoh. Kenapa cering orman bodoh? Itu jadi gubernur yang nggak ngerti apa-apa. Diukwe ditita, maju ke depan pidato aja disuruh. Yang terhormat Bapak Guru kami, persilahkan. Maju kudu persilahkan, ambil kesempatan, jangan nunggu dipersilahkan. Nggak boleh lah. Efektif, satu hari sekian acara. Kenapa saya ingin mengefektifkan ini? Kenapa? Karena keuangan saya efektifkan, waktu saya efektifkan, kinerja ini saya kasih tahu ke teman-teman DPR. Ini aja yang menarik di Pemda Jabar. Pada saat pegawainya full kerja, kinerjanya lemah. Pada saat pegawainya setengahnya yang kerja, setengahnya di rumah, kinerjanya malah lebih bagus. Kenapa itu dilakukan? Duitnya kan kita berkurang 2,458 triliun. Saya harus ngirit listrik, saya harus ngirit air, dan kemudian jalan nggak usah macet kalau pagi-pagi. Akhirnya pegawainya setengahnya sekarang WFH di rumah aja. Kemudian lebih produktif saya lihat, dan mereka pendapatannya lebih baik. Kenapa? Tiap hari nggak usah jajan di kantin, nggak usah ngongkos mobil. Tapi kan kinerjanya, ini alam sudah beda, bukan alam lagi berkumpul hari ini. Hari ini adalah alam berproduksi. Produksi hari ini nggak usah lagi panas-panasan, bisa jadi sambil tiduran. Memang dunianya sudah dunia digital, ini birokrasi modern. Tetapi kalau untuk pendidikan dasar nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Yang dibentuk adalah karakter manusia, bukan mesin. Kalau SPJ bisa dibuat di rumah, klik kirim. Tapi pembentukan karakter nih yang Sukma Ayah harus belajar baca, nggak bisa. Yang diurus adalah hati, bukan mesin. Yang diurus bukan angka-angka, tapi manusia. Jadi saya tidak setuju anak SD menggunakan HP, anak SMP menggunakan HP. Kenapa? Pembentukan karakter dasar. Mereka harus tahu cara minum, mereka tahu cara makan, mereka harus bisa berlari, mereka harus bisa berjalan, mereka harus bisa bernyanyi, mereka harus bisa baca sastra, mereka harus bisa main musik, mereka harus bisa berinteraksi sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, harus manusia. Itu yang ngatain Sunda biar ngapa sih begitu? Deh bocah mentang-mentang anak orang kaya lagunya begitu. Siapa sih yang ngajarin? Deh belagu banget bocah.
Gua baru aja sampai di Bandung semalam dan tiba-tiba pas gua baru sampai Bandung banyak banget yang nge-DM, terus banyak banget yang nge-share ke gua dan banyak banget yang nanyain tentang kasusnya Resbob. Gua sama Resbob memang kenal dan karena gua kenal sama adenya, Jana akhirnya kenal juga sama abangnya. Kenapa gua harus ngomong kayak gini sekarang? Jujur gua capek ditanyain sama teman-teman gua, terutama anak-anak Bandung gitu, banyak yang nanya ke gua. Ya gua sekalian ngejelasin bahwa gua ada sangkut pautnya sama urusan apapun yang terjadi sama Resbob dan gua nggak bakal ngebela dia sedikit pun, apalagi kasus ini menurut gua kasus yang udah fatal dan sangat salah. Dengan cara sanksi sosial yang teman-teman kasih ke Resbob ini bisa menjadi pembelajaran ya, maksudnya buat lu Resbob. Jadi ini sebuah pembelajaran juga buat kita semua ketika lu pengen mencari fame, ketika lu pengen mencari followers, ketika lu pengen mencari angka, ketika lu pengen nyari ketenaran dalam bentuk apapun itu, saran gua tetap menggunakan jalur-jalur yang semesti dan seharusnya gitu. Nggak usah lu pakai jalur-jalur yang menghina, nggak usah nyenggol sini, udahlah ini tren-tren kayak gini udah yuk ilangin yuk bareng-bareng gitu. Buat Resbob intinya ya mungkin ini pembelajaran yang bisa lu terima supaya lu bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya ini lu bisa lebih mengerti dan lebih bisa menjaga lagi ketika berkata-kata atau berucap. Dan gue juga udah sering kali ngasih nasihat ke dia tapi dia nggak pernah dengar. Ya mungkin dengan cara seperti ini dia baru dengar. Ya udah paling gitu aja update dari kota Bandung. Hari ini cuaca cukup syahdu ditambah kopi. Nikmat sekali hidup di kota Bandung. Terima kasih. Aduh, aya dewa manusia model kieu yeuh muncul deui. Ting naon tujuanna isi kehet Resbob ya. Hayang viral ku kalakuan kieu. Hayang loba pengikut ku kalakuan kieu. Ieu bahasana geus rasis, ieu mah darurat ya, darurat rasis. Babal teh jeung mamawa suku, mamawa ras segala. Dengekeun kehed aing urang Sunda ye. Rek suku mana, rek ras mana, urang mah bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ulah silih ledek, ulah silih hina, kudu nama silih angkat, silih jungjungkeun, silih asah, silih asih, silih asuh, eta moto silih wangi makomo. Sarua jeung moto bineka tunggal ika. Ari sia nanaonan kikituan khusus keur manehna ye. Si kehed kita tah Resbob. Satu, membuat klarifikasi secara video. Nuka dua, geuwat tepungan aparat bisi terlambat maneh. Nuka tilu, pertanggungjawabkeun segala perbuatanna. KPH oge tolong cepatnya tangkap orang ini. Bisi papangi jeung urang Sunda komo jeung ngahina piking sagala tek-tek bengek. Boro-boro urang Sunda urang mana ge mah satuju tingkah pola model kieu ya. Siga si Resbob. Cepatnya amankan. Komen orang Sunda, komen orang mana-mana, komen. Orang kayak gini jangan ditiru ya. Kayak si Resbob. Hatur nuhun. Mana nih yang rasis teh nggak nongol gimana ini teh mau gimana? Hah? Bebas ini bebas. Mau gimana juga bebas. Ditunggu ya. Yang rasis namanya teh siapa? Si Resbob. Jangan badan doang yang gede bang, nyali juga harus gede atuh bang. Maaf bukan saya nantangin kan, abang nyalinya udah gede banget tuh. Udah udah ngehina rasnya, udah ngehina suku Sunda ya. Ditunggu DM ya, ditunggu DM-nya ya. Ditunggu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah saya baru selesai memberikan keterangan kepada pihak kepolisian sampai sekarang jam 1:28 dini hari, di mana tadi pertanyaan penyidik kita yang sekali secara resmi telah melaporkan pemilik akun Resbob atau yang namanya Adimas Firdaus terkait penghinaan suku Sunda dan juga Piking. Dan insya Allah kita percayakan kepada penyidik kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus permasalahan ini. Dan ya sebetulnya ketika kita bicara tentang Sunda, kita tidak hanya bicara tentang Jawa Barat ya. Sebagian orang Banten juga ada yang berbahasa Sunda, ada orang yang dari kalangan Sunda gitu ya. Artinya apa? Yang dihina oleh Resbob ini bukan hanya Bandung, bukan hanya Viking ya, tapi seluruh suku Sunda, seluruh orang Sunda, tanpa terkecuali dia tegas mengatakan bahwa seluruh orang Sunda adalah anjing. Kita layak marah, teman-teman. Kita layak marah. Kita tidak pernah mengusik siapapun.
Tapi Resbob ini dengan kesadaran yang penuh, dengan keyakinan yang begitu besar, mengatakan bahwa Sunda adalah anjing. Ya, ini enaknya diapain Resbob ini? Enaknya diapain ini? Ya, cari gara-gara sama orang Sunda. Saya nggak peduli lah, dia itu mengatakan itu atas dasar apa. Mau dia Persija, mau dia apa, saya nggak peduli. Tapi bahwa penghinaan atas suatu suku itu adalah suatu penghinaan yang sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Dan ini harus diproses hukum. Ya, saya ingatkan kepada Resbob, kalau Anda hanya mencari angka viewers viral, jangan menggunakan cara-cara yang kotor. Ya, cara. Apakah nggak ada cara yang baik ketika Anda mencapai satu titik tertinggi, tapi dengan cara-cara yang kotor? Apakah Anda kemudian merasa bangga? Saya rasa Anda bodoh kalau Anda bangga. Ya, gitu teman-teman ya.